Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Francisca. Saya guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Pengabdi Singkawang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BITS 2 2023, LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMP Pengabdi Singkawang, kelas 8A dengan materi pokok Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mukjizat. Model pembelajaran yang saya gunakan ialah problem based learning. Semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu bersyukur kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam keadaan yang semangat luar biasa. Sebelumnya Ibu mau mengecek kesiapan belajar kalian. Baju kalian sudah rapi? Dicek kaos kaki, buku sudah siap anak-anak? Untuk memulai kegiatan kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Adakah yang bersedia memimpin kita di dalam doa? Saya Bu Mikaela. Iya, dipersilakan. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk mempelajari caramu mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mujizat, sehingga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Mikaela sudah memimpin kita di dalam doa. Akan mengecek kembali kehadiran kalian. Apakah di sini sudah hadir semua? Aquila, Albanus, kasih kalian sudah hadir semua. Mari anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita bernyanyi bersama dulu. Dipersilakan untuk berdiri. Ada yang bersedia membantu Ibu memimpin teman-temannya? Kami Bu. Oke, dipersilakan. Satu orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari minta kasihan. Masih mengingat materi sebelumnya tidak nih? Masih. Yakin? Oke, Ibu ada yang masih mengingat materi sebelumnya? Saya Bu Alicia. Oke, dipersilakan. Coba. Materi sebelumnya itu Yesus mengatakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Iya. Perumpamaan adalah penyampaian pesan melalui bahasa imajinatif, kiasan simbolis agar orang dapat menangkap makna dari perumpamaan tersebut. Contoh perumpamaan Yesus itu ada lalang di antara gandum, ukat, dan benih yang tumbuh. Dan masih banyak lainnya beserta dengan profesi yang dimiliki mereka masing-masing. Iya, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan. Ternyata berhasil ya, bahwa kalian masih mengingat. Oke, ada yang masih mengingat di sini? Saya Bu. Iya, dipersilakan. Contohnya seperti kitab suci yang dimana ilalang di antara gandum mengajarkan kita untuk saling tidak terpengaruh oleh orang lain. Gandum tetap bisa tumbuh walaupun ada ilalang. Iya. Tanpa harus dimusnahkan, karena jika dimusnahkan mereka akan hancur bersama. Iya. Jika tumbuh bersama mereka bisa yang baik kita ambil, yang buruk kita biarkan. Iya, terima kasih. Begitulah di dalam kehidupan kita. Jawaban yang luar biasa ya dari teman-teman kalian. Begitulah di dalam kehidupan kita anak-anak, bahwa di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari ada orang yang jahat, ada orang yang baik. Jadi biarkan saja, yang penting kita bisa membawa diri, tetap bertahan pada kebaikan. Bagaimana kita mewartakan, mewujudkan kebaikan dalam kehidupan kita. Nah,
hari ini, pemahaman bermakna berkaitan dengan materi kita hari ini. Apa materi kita hari ini anak-anak? Nah, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mukjizat. Melalui tindakan atau mukjizat, siapapun pasti ingin adanya kabar gembira. Iya kan? Kalian senang tidak ketika kalian mendengar ada kabar gembira dari orang tua kalian? Misalnya nih, anak-anak kalau kalian naik kelas dapat nilai baik, ibu akan berikan kalian hadiah. Misalnya HP yang bagus dan sebagainya. Senang tidak? Itu suatu kabar gembira. Kemudian misalnya ketika dibagikan nilai, kalian dapat nilai yang wah, yang luar biasa, yang sempurna. Bagaimana perasaan kalian? Sangat senang. Semua orang ingin. Nah, di sini ibu mau mengajak kalian untuk melihat bagaimana kita itu layak atau tidak memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Apakah semua orang itu berhak menerima kebahagiaan, perasaan gembira, kabar gembira dari kita? Nah, jadi di materi hari ini ibu mau mengajak kita berkaitan dengan Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan. Kita mau bertindak langsung anak-anak. Berbuat langsung. Melihat orang yang memerlukan bantuan, kita bertindak langsung. Kita bukan hanya dengan kata-kata, aduh kasihan ya. Bukan seperti itu caranya. Bukan hanya sekedar kata-kata, aduh kasihan ya, nenek itu sakit. Tapi dia tidak bertindak, hanya kasihan saja. Tidak. Sekarang kita lihat contoh. Nih, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan. Artinya kita bertindak, berbuat anak-anak. Oke. Maka dalam materi ini, kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ibu mau mengajak kalian untuk menjadi pewarta, untuk menjadi orang yang mau berbelas kasih, menolong orang lain. Inilah pemahaman bermakna berkaitan dengan materi kita hari ini. Pertanyaan pemantik, iya. Siapakah yang bersedia menjawab? Apakah kalian pernah melakukan hal baik terhadap orang yang menderita? Iya, siapa yang bersedia menjawab pertanyaan pemantik ini? Saya, Bu. Iya, dipersilakan sebutkan nama dan langsung jawab. Nama saya Udianjali Mongso. Karya Yesus merupakan hasil tangan Kristus melalui ciptaan dan mujizatnya. Dalam penyertaan kehidupan ciptaannya, dengan kita, manusia merupakan bukti paling nyata karya Yesus yang ada di bumi ini. Iya. Pernahkah kalian melakukan hal ini terhadap orang lain yang menderita? Saya Bu Iya. Silviana. Iya. Pernah, saat itu saya bersama keluarga saya berkunjung ke panti asuhan untuk menyumbang beberapa kebutuhan yang mereka butuhkan, seperti makanan, pakaian, dan biasa barang-barang yang mereka butuhkan sehari-hari. Gimana kesan mereka terhadap apa yang kalian beri? Mereka sangat bersyukur, Sangat bersyukur? sangat senang, sampai Senang. mengajak kami bermain bersama. Nah, itu hal yang luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Itu merupakan apa berkaitan dengan materi kita? Tindakan nyata yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih kalian sudah menjawab pertanyaan pemantik. Sudah kita temukan ini, kira-kira arah pembelajaran kita ini seperti apa. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kita bacakan sama-sama tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu Melalui diskusi dan presentasi, mampu memahami karya Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mukjizat, sehingga mampu melakukan tindakan kasih kepada sesama yang menderita di sekitarnya. Nah, betul kan? Tadi dari pertanyaan pemantik itu ternyata kalian sudah memahami bahwa sesuai dengan tujuan kita melakukan tindakan kasih. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian model pembelajaran yang akan ibu gunakan di sini yaitu problem based learning yang biasa disingkat dengan PBL. Problem. Kira-kira apa sih ketika kita berbicara tentang model ini? Apa yang mau dibahas di sini? Berkaitan dengan masalah-masalah, kita melihat beberapa masalah yang terjadi dalam kehidupan, problem ya kan? Nah, kemudian kita nanti menganalisis. Nah,
sebelum Ibu melanjutkan, di situ sudah terlihat model pembelajaran yaitu problem based learning. Rangkaian atau garis besar pembelajaran kita hari ini nanti yang pertama, ada beberapa tahap, ada 5 tahap di dalam problem based learning. Yang pertama nanti orientasi peserta didik pada masalah. Nanti kalian akan diberikan suatu gambar, kemudian kalian mencari, menemukan apa sih masalah yang ada di dalam gambar tersebut. Itu tahap pertama. Tahap kedua, kalian nanti masuk ke dalam kelompok, mengorganisasikan dalam kelompok. Tahap ketiga nanti, kalian akan menganalisis, menemukan atau mencari hal-hal baru berkaitan dengan problem yang kalian dapatkan tadi. Kemudian yang keempat nanti kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Yang kelima nanti kalian akan menganalisis suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bagaimana konteksnya berkaitan dengan kehidupan beriman Kristiani berdasarkan teks kitab suci. Itulah langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam model pembelajaran ini. Kemudian juga setelah selesai nanti kalian akan Ibu berikan tes penilaian. Penilaiannya nanti berupa tes tertulis, Ibu akan berikan menggunakan Google Form. Kemudian tes antar pribadi, pribadimu, mengetes pribadimu bersama kelompok. Kemudian ada beberapa di dalam diskusi kelompok nanti akan dinilai juga, Kemudian setelah selesai nanti ada refleksi, juga ada sebelum refleksi kita yaitu masuk kepada kesimpulan. Nah, artinya Ibu mau melihat kalian sejauh mana mengerti atau memahami materi yang disampaikan. Disitulah masuk ke dalam kesimpulan atau rangkuman materi yang kalian dapatkan hari ini. Setelah itu baru kita membuat refleksi diri. Inilah garis besar pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada? Sudah jelas? Sudah. Baik, kalau sudah jelas kita lanjutkan. Tahap yang pertama di dalam proses pembelajaran kita yaitu apa tadi? Orientasi Peserta didik pada masalah. Orientasi peserta didik pada masalah. Ibu mau mengajak kalian untuk melihat, menyimak dengan baik 4 gambar yang sudah tertera di televisi yang kalian lihat di depan. Terlihat jelas tidak? Oke, silakan tolong disimak baik-baik. Kira-kira gambar 1 itu apa sih permasalahannya? Gambar kedua apa? Gambar ketiga apa? Dan gambar keempat apa? Sudah? Oke. Anak-anak silakan lihat tahap pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Perhatikan gambar, temukan apa permasalahan yang ada pada gambar. Nah, di gambar 1 itu kira-kira nenek itu mengalami masalah apa sih? Kemudian di gambar kedua bapak itu mengalami masalah apa? Gambar ketiga ada banyak ibu-ibu dan bapak itu mengalami masalah apa? Kemudian yang keempat ada anak-anak. Nah, silakan disimak, diperhatikan dengan baik, cari apa permasalahan yang ada pada gambar. Sudah? Sudah. Oke. Lanjut yang berikutnya tahap kedua. Tahap kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Sekarang Ibu minta kalian silakan masuk ke dalam kelompok dan tuliskan permasalahan apa yang terjadi pada gambar serta apa yang menjadi alasan kelompok memilih masalah tersebut. Silakan dijelaskan dalam lembar kerja kelompoknya. Silakan duduk yang berdekatan sajalah. Ya. Setelah kalian masuk ke dalam kelompok yang sudah ditentukan yang berdekatan saja tempat duduknya, sekarang kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu Ibu masuk membimbing kalian dalam proses penyelidikan. Artinya di situ kalian menemukan data informasi apa yang menjadi harapan dan kerinduan orang-orang yang menderita untuk memperoleh kebahagiaan dan sukacita.
Nah, itu dia. Apa sih yang menjadi harapan mereka yang menderita sesuai gambar tadi? Kemudian, mereka itu rindu apa sih? Ngerti kan? Ngerti nggak? Oke, dipersilakan. Hai anak-anak, sudah selesai diskusi kelompoknya? Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke presentasi kelompok, mari Ibu mau mengingat kembali, kita refresh kembali. Sudah mulai tegang nih, tadi diskusi kelompok. Hai kelas 8A, apa kabar? Siap, semangat, luar biasa, Iya, terima kasih. Artinya tadi siap, berarti sudah siap tampil nih. Nah, kelompok mana yang sudah bersedia? Kelompok? Oke, silakan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Izinkan kelompok 1 menemukan beberapa permasalahan pada gambar 1, yaitu kurangnya lapangan kerja untuk lansia yang menyebabkan keekonomian para lansia menurun. Dan kami menyimpulkan bahwa lansia tersebut. Saya akan membacakan Injil yang kami gunakan, yaitu Lukas bab 17 ayat 11 sampai 21. Dan terakhir, kesimpulan kaitan dengan gambar pertama dengan ayat kitab suci Lukas bab 17 ayat 12 sampai 21, yaitu Yesus tidak pernah memandang siapapun yang ingin Dia tolong. Seperti disediakannya lapangan kerja, itu hitungannya seperti perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu para sesama. Baik, terima kasih. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Terima kasih semuanya. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2 sudah siap? Oke, dipersilakan untuk maju. Oke, kepada kelompok kedua, Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman Iya, sekalian. selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami memilih gambar 3 yang menunjukkan bahwa sekelompok pemulung mencari nafkah dari tempat tumpukan sampah. Alasan kami memilih gambar tersebut karena gambar tersebut menunjukkan sekelompok orang mencari nafkah dengan cara apapun untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Kita diharapkan untuk tetap bersyukur dengan apa yang kita dapatkan dan apa yang kita miliki. Bacaan kitab suci yang kami ambil adalah di bagian Matius bab 8 ayat 28 sampai 32. Mukjizat yang Yesus lakukan dalam kitab suci Matius bab 8 ayat 28 sampai 32 yang berjudul Yesus mengusir setan. Dan kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai orang beriman harus berbuat kasih kepada sesama yang membutuhkan dan saling membantu satu sama lain. Seperti halnya Yesus membantu orang yang menderita karena kerasukan setan. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih telah mendengarkan. Iya, baik. Terima kasih kepada kelompok 2. Dipersilakan kelompok 3 sudah siap? Kepada kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman selamat sekalian. pagi. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dalam kelompok 3, dalam gambar nomor 2, bisa digambarkan seorang yang cacat dan miskin. Kekurangan tersebut tentu menghambat beberapa aktivitas yang dapat dilakukan, dan alasan kami memilih gambar tersebut adalah karena Indonesia bukanlah negara yang buta akan orang miskin dan yang cacat. Dalam masyarakat, kemiskinan atau cacat selalu tampak direndahkan atau dibedakan. Orang jujur terasa jorok, jijik, atau bahkan tidak mau melihat orang yang cacat. Permasalahan pada gambar tersebut terjadi dalam jumlah yang tidak sedikit di Indonesia. Orang cacat dan miskin yang tak mendapat perhatian ataupun bantuan dari pemerintah dikucilkan dan dianggap berbeda. Namun mereka tetap bersabar dan bersyukur. Tidak pantang menyerah dan tetap berusaha dan percaya kepada Tuhan. Harapan dan kerinduan orang tersebut adalah agar mendapatkan mukjizat yang dapat sembuh kembali, maka itu orang tersebut tetap percaya dan berserah kepadanya. Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27 dikisahkan mengenai murid-murid Yesus yang dihadapkan dengan permasalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Iya, terima kasih kepada kelompok 3, luar biasa. Dan berikutnya,
Kita akan lanjutkan kepada kelompok 4. Dipersilakan kepada kelompok 4 selama mempresentasikan hasil dari kelompok 4. Ibu persilakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Ya, selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, alasan kelompok kami memilih gambar kedua karena menurut kami pokok permasalahan di nomor 2 memiliki sektor yang berbeda dibanding gambar nomor 1, 3, dan 4. Nomor 3, Yesus menginginkan agar kehadiran kerajaan Allah benar-benar dirasakan oleh umat manusia. Dia juga menunjukkan kepada semua orang bahwa dialah Sang Mesias yang dinantikan. Yesus tidak hanya menyampaikan kabar yang menggembirakan itu, tapi haruslah dimengerti bahwa dialah kabar gembira Injil yang membawa keselamatan, rahmat, dan penyembuhan bagi manusia-manusia sengsara, menderita, dan terpinggirkan dengan mengerjakan mujizat-mujizatnya. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. 4. Tindakan atau mujizat yang Yesus lakukan pada Lukas 7 ayat 11-17 adalah Yesus menghidupkan kembali anak seorang janda yaitu pemuda di Nain, sehingga pemuda itu memperoleh kehidupannya kembali. Terima kasih kepada kelompok 4. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Ibu persilakan kepada kelompok 5. Kelompok terakhir, sudah siap kelompok 5? Oke, kepada kelompok 5, Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi Ibu Guru Ya, dan selamat teman-teman pagi. sekalian. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Terlihat permasalahan pada dua orang anak yang mungkin merasa kelaparan sehingga mereka mengambil makanan bekas dari TPA atau tempat pembuangan akhir. Yang pasti mereka rindukan dan harapkan dalam hidupnya, anak-anak itu pasti merindukan bagaimana rasanya mengonsumsi makanan yang layak dan enak. Harapan mereka pastinya ingin kembali hidup layak dan bisa seperti anak-anak lain pada umumnya. Di ayat Lukas bab 17 ayat 11 sampai 21. Kita yang menerima kasih karunia, keselamatan, dan semua berkat rohani dari Allah tidak boleh lupa untuk mengucapkan syukur kepadanya. Sekian hasil diskusi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 5, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Setelah kalian mempresentasikan hasilnya tadi, Ibu dengar tadi hasil dari presentasi kelompok itu kalian tadi sudah sangat luar biasa sekali jawabannya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri, menutup dari seluruh pembelajaran 5 langkah tahap di dalam problem based. Pertanyaan berikutnya yaitu kalian pada tahap yang kelima ini, kalian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, tadi kan kalian sudah menemukan apa sih masalah yang terjadi, apa alasannya, kemudian apa sih menjadi kerinduan mereka yang menderita dalam kehidupan sehari-hari yang kalian jumpai berdasarkan gambar. Kemudian tahap yang terakhir ini di dalam problem based learning yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dari masalah-masalah yang ada tadi, kalian analisis, kalian mencari apa sih solusinya. Ngerti? Nah, solusinya ada di mana? Temukan alasan Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Nah, anak-anak, di sini kalian menemukan dengan beberapa teks kitab suci di papan tulis di depan. Ada 4 teks kitab suci. Kelompok 1 di sini, kalian memilih Yesus menyembuhkan orang kusta. Ya, Lukas bab 17, 12 sampai 21. Kelompok kedua, Yesus mengusir setan dari Matius bab 8 ayat 28 sampai dengan 32. Kemudian yang ketiga, kelompok 3. Yesus meredakan angin ribut, yaitu Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Kelompok 4 yaitu Yesus membangkitkan anak muda di Nain, Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Nah, pertanyaan, temukan mukjizat apa yang Yesus lakukan berdasarkan teks kitab suci tersebut. Kemudian kalian kaitkan dengan permasalahan yang terjadi pada gambar yang di langkah sebelumnya.
Dipersilahkan. Learning ini Ibu mau kalian menemukan, mencari, merumuskan apa sih yang menjadi kesimpulan atau rangkuman dari materi ini. Coba kalian temukan di dalam dan temukan, cari di dalam kelompok. Dipersilahkan. Selesai mencari, menemukan rangkuman berkaitan dengan materi yang disampaikan hari ini? Sudah. Oke, baik. Hai kelas 8A. Siap, semangat, luar biasa, yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Nah, kelompok mana yang sudah siap membacakan, menjelaskan apa sih yang menjadi rangkuman dari materi pembelajaran kita hari ini? Ibu mau tahu sampai di mana pemahaman kalian berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Silakan kelompok mana yang bersedia untuk menyampaikan hasil dari rangkuman yang telah dipahami hari ini? Kami Bu, dari kelompok pertama. Dari kelompok 1, dipersilakan. Dari materi ini, kelompok kami mendapatkan pengetahuan yang sangat berharga. Dikarenakan kita sering merasa tidak bersyukur dan selalu tidak melihat apa yang terjadi di luar sana. Syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Yesus selalu mengajarkan kita selalu menaburkan cinta kasih kepada sesama. Teks kitab suci Lukas bab 17 ayat 12 sampai 21. Baik, terima kasih. Iya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok. Mana lagi yang sudah bersedia? Kesimpulan yang kami peroleh sesuai dengan teks kitab suci yang kami bahas. Apa yang dimaknai keselamatan adalah tindakan empatik yang diimplementasikan di berbagai lingkungan kehidupan untuk mewujudkan kasih Kristus. Dari materi ini, kelompok kami mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga, yaitu mukjizat yang dilakukan Yesus diwartakan kepada semua orang, terutama orang yang menderita seperti pada gambar. Sekian rangkuman dari kelompok kami. Terima kasih untuk kelompok 4. Kelompok 2. Bisa disimpulkan bahwa kita sebagai orang beriman harus berbuat kasih kepada sesama yang membutuhkan dan saling membantu satu sama lain. Seperti halnya Yesus membantu orang yang menderita karena kerasukan setan. Ia mengusir setan tersebut dan menunjukkan kuasa Allah yang ada dalam dirinya. Dengan melakukan mukjizat, Yesus memberi contoh yang nyata kepada orang yang menderita. Iya, terima kasih kelompok kedua. Beri aplaus yang luar biasa. Mana lagi yang sudah bersedia? Kelompok 3. Rekaman ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru. Iya. Karena dengan materi ini kami sudah menyadarkan diri bahwa di luar sana banyak orang yang menderita dan kekurangan dalam kehidupannya. Sebagai iman, kita seharusnya tidak hanya berpikir dan berkata, melainkan kita melakukan perbuatan yang bisa mewartakan kerajaan Allah terhadap semua orang dan membantu mereka yang kekurangan. Baik, terima kasih kelompok 3. Beri tepuk tangan 5. Simpulan dari materi ini adalah bahwa kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus tidak ditujukan pada kelompok atau kelompok tertentu agar dapat merasakan keselamatan. Contohnya seperti teks kitab suci yang kami ambil, yaitu adalah Lukas bab 17 ayat 12 sampai 19, yaitu adalah Yesus menyembuhkan orang kusta. Iya, terima kasih kelompok 5. 8A. Luar biasa. Yes. Terima kasih. Luar biasa sekali. Nah, setelah kalian menyatakan atau mengemukakan rangkuman atau kesimpulan dari materi itu, Ibu bisa menangkap. Kalian sudah mengerti materi yang sudah Ibu sampaikan sudah 80 sampai 90%. Ini luar biasa sekali. Nah, anak-anak, pada hari ini materi yang Ibu berikan ini hendaknya kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat di sini, kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu merupakan situasi ketika semua orang yang dikasihi Allah, tidak ada sekat. Tadi sudah ada kelompok lain mengatakan, tidak ada perbedaan antara yang miskin dan kaya. Kemudian Yesus mau menunjukkan bahwa ia bergaul dengan siapapun. Tadi ada kelompok yang sudah mengatakan bergaul dengan siapapun.
terutama mereka yang menderita, miskin, terlantar, teraniaya di dalam masyarakat. Dalam kehidupan kita banyak sekali kita masih menemui hal tersebut. Kemudian yang kedua, Yesus ingin memperlihatkan secara nyata kehadiran Allah yang ingin menyampaikan bahwa dialah Mesias, dialah penyelamat, itu dia. Karena sesungguhnya mereka itu merindukan keselamatan, merindukan penghiburan, kabar gembira dari orang lain seperti kita-kita di sini. Yesus itu adalah Mesias yang dinantikan. Ia sendiri adalah kabar gembira, warta keselamatan, rahmat, penyembuhan bagi mereka yang susah. Di saat itu, Yesus memberikan contoh nyata bagaimana ia harus bersikap terhadap orang-orang yang menderita, anak-anak. Nah, itu yang Ibu mau kalian terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kalian harus bersikap terhadap orang yang menderita, terutama orang-orang di sekitar kita yang kalian jumpai. Aduh, kasihan ya. Tetapi hanya kata-kata, lakukan dengan tindakan seperti yang Yesus lakukan, yang Yesus ajarkan hari ini. Kira orang yang disembuhkan itu merasa apa sih? Setelah itu dia disembuhkan, dia memperoleh kebahagiaan yang luar biasa sekali. Apa karya, tindakan, dan mukjizat Yesus sudah dipresentasikan dalam kelompok tadi. Nah, anak-anak, apa yang harus kamu lakukan dalam meneladani sikap dan tindakan Yesus? Rumah kalian, yaitu kalian membuat kegiatan yang turut serta mewujudkan kerajaan Allah, yaitu melalui tindakan kasih. Kalian menjadi pewarta kasih bagi orang lain, yang bisa membawakan kedamaian, sukacita, keadilan, kegembiraan, ketenangan. Mengerti dengan tugasnya? Ibu minta kalian kerjakan minggu depan dikumpulkan. Ya kan? Tes sumatif menggunakan Android-nya masing-masing di Google Form. Sudah Ibu kirim ya? Kita bernyanyi bersama dulu. Yang bersedia membantu Ibu memimpin teman-temannya? Di hati ini ada cinta, di mata ini ada cinta, lirik ke kanan beri cinta. Beri cinta, kasih, perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah yang menjadi PR dan tugas kalian untuk berikutnya. Ingat, materi kita minggu depan yaitu panggilan murid Yesus. Di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Untuk sekarang Ibu minta salah satu menutup kita di dalam doa. Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Oke, dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hingga kami dapat mewujudkan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat kami di kehidupan sehari-hari. Ya Bapak, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.